Halo, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Apa kabar? Berjumpa kembali di hari ini, Kamis 24 April 2025 dengan saya, Sandy Murniati Santoso dalam Sapaan dan Renungan GKI Salatiga. Renungan kita hari ini berjudul Menjadi Positif. Bacaan diambil dari Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk membayangkan seekor harimau berlari sambil berdoa. Tuhan, aku dan anak-anakku lapar. Di depannya berlari kencang seekor rusa sambil berdoa. Duh Tuhan, selamatkan aku, anak-anakku menungguku. Lalu doa siapa yang dikabulkan? Kisah di atas menjelaskan ada pihak pemburu dan ada pihak yang diburu. Terkadang dalam kehidupan ini kita sering jadi pemburu yang merasa berhak ditolong dan dibela Tuhan untuk menerima hasil karena usaha yang sudah kita lakukan, untuk memperoleh upah setelah berpelayanan sekian lama dan sedemikian rupa, merasa pantas atas pujian, merasa pantas mendapatkan sapaan terlebih dahulu, senyuman, bahkan berkat jasmani yang melimpah. Namun sebaliknya, sering juga kita menjadi korban atau yang diburu. Padahal menjadi korban, ia hanya ingin bertahan dalam rasa takut dan harap. Kita bisa begitu cemas saat situasi tidak seperti yang kita harapkan. Kita demikian takut untuk gagal, padahal sudah melakukan yang terbaik. Kita marah ketika seseorang kita anggap tidak menghargai kita. Kita bisa begitu terluka saat kalimat yang terdengar terasa menyakitkan, dan seterusnya. Kemudian kita merasa bahwa Tuhan harus menolong dan membela karena menjadi korban itu sangat memilukan. Saudara-saudara, setelah kita merayakan Paskah yang berkemenangan, adakah hati kita masih sama tergetarnya saat kita mengingat peristiwa Getsemani? Ingatkah saat Yesus begitu gentar dan berucap, "Bila mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu jadilah." Atau saat Yesus mengatakan, seperti hampir mati rasanya. Yesus, saat ia diburu, saat ia menjadi korban, ia tidak hanya menerima dalam tanda kutip takdirnya, melainkan ia mencintai apa yang disebut sebagai derita. Bagaimana dengan kita? Sebagai manusia, kita menolak untuk menjadi korban dan merajuk kepada Tuhan supaya ia membela kita, meski itu kesalahan kita. Sebagai manusia, kita tentu selalu ingin jadi pemburu, sebagai pemenang atas segala jerih payah yang telah kita lakukan. Kisah harimau dan rusa mengajarkan bahwa Tuhan tidak sedang melempar dadu untuk menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah.
Setiap peristiwa, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, adalah bagian dari pertumbuhan yang Tuhan beri. Karena mengikut Tuhan bukan melulu soal dikabulkan atau tidak dikabulkan doa kita. Bukan pula soal seberapa banyak kelimpahan, seberapa sehat, seberapa kuat, dan seterusnya. Tetapi mengikut Tuhan adalah soal menjaga hati kita tetap murni mengasihinya. Saudara-saudara, di posisi harimau atau di posisi rusa sama-sama bisa membuat kita menjadi bias, sehingga berdampak negatif. Pernahkah saudara-saudara mendengar iklan yang seperti ini? Apapun makannya, minumnya pasti titik-titik. Nah, dimanapun posisi kita, ada baiknya kita mengingat apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk berfokus pada kebaikan dan kebenaran dalam diri kita serta orang lain, sehingga kita dapat memiliki sikap yang positif dan penuh syukur. Jadi saudara-saudara, hanya yang benar, hanya yang adil, hanya yang suci, hanya yang manis, hanya yang sedap didengar, hanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji yang kita pikirkan. Demikian saudara-saudara, selamat menjadi positif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mencintai-Mu lebih tulus, lebih murni. Kami bersama-sama ingin menjadi lebih positif dan lebih bersyukur sehingga kami layak menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.